Pada tutorial kali ini teman-teman, saya akan membahas bagi kita semua tentang topik bagaimana cara pembuatan daftar isi, baik itu daftar isi makalah maupun skripsi dan disertasi dan lain-lain sebagainya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sangat mudah sekali mengikuti cara ini. Silakan Anda membuka lembar kerja Office Word pada laptop ataupun PC Anda. Kita akan membuat sebuah daftar isi. Saya langsung saja mengetiknya teman-teman. Begini dia tata cara daripada pembuatan daftar isi. Jadi kalau ada teman-teman yang berkesulitan membuat daftar isi, jadi semoga dengan ada video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang berkesulitannya. Oke teman-teman, kita akan memulai. Saya akan membuat di sini daftar isi skripsi ya teman-teman. Saya akan mengetik beberapa bahagian daripada daftar isi ini. Jadi ini yang pertama-tama kita lakukan teman-teman sebelum kita masuk ke bagian yang lainnya. Jadi kita akan melakukan dulu, kita ketik beberapa bait, beberapa kalimat daripada lembar kerja Office Word. Oke teman-teman, setelah siap kita mengetik daripada beberapa kata pembuka dari pembuatan skripsi ini teman-teman, kita akan memblok ya kita memblok secara keseluruhan lembar pengesahan sampai daftar lampiran ini teman-teman. Kita melakukan pemblokan, lalu Anda harus memahami teman-teman daripada fungsi yang sebelah sini, ini laptop ini teman-teman. Kita akan mengklik di sini teman-teman. Oke, kita akan mengklik di bagian ini. Jadi kita perkirakan saja karena ini model atau settingan daripada ukuran kertas ini teman-teman. Dapat kita melihat di sini yang kita pakai adalah 4433. Jadi supaya rapi dia teman-teman, diikuti terus cara seperti ini teman-teman. Kita melakukan pemblokan ya teman-teman. Tadi sudah lepas, baru kita ganti yang bagian laptopnya ini teman-teman. Nah, kita jadikan dia modelnya yang seperti ini ya teman-teman, menjadi right tab. Di sini bacaannya ya. Jadi kita klik lagi di sini teman-teman. Oke, kita letakkan dia pas pada garis daripada teks bundesnya ini. Jadi ini lembaran batasannya teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman, kita melakukan double klik pada laptop ini teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, dalam posisi ini masih di blok ya, terblok. Silakan klik pada mouse Anda. Kalau pengguna laptop, ini saya menggunakan laptop, saya pikir tadi ini mouse. Silakan gunakan mouse Anda, klik kanan, double klik dia pada mouse Anda. Baru setelah masuk ke menu tab sini teman-teman, kita memilih yang bagian titik-titik ini, yang bagian nomor 2. Di sini ada titik-titik ya teman-teman. Baru kita set. Kita set, baru kita okekan teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, kita letakkan kursornya ini di bahagian daripada, Anda dapat melihat kursor saya dengan jelas di sana teman-teman. Lalu kita pijit pada keyboard kita dengan menggunakan tab. Ada menu tab pada laptop ataupun keyboard yang ada pada PC Anda. Klik tabnya, maka lihat apa yang akan terjadi. Jadi begitu selanjutnya teman-teman, Anda tinggal hanya memijit daripada tab ini, maka secara otomatis
titik-titik ini sudah ada teman-teman, dan Anda bisa melihat di sini sudah sangat rapi ya teman-teman. Jadi misalkan ini I1 saya membuatnya di sini, ini I2, saya langsung saja membuat halamannya. Ini misalnya I berapa ini, I4. Misalkan kata pengantar itu ada 2 lembar. Jadi ini menjadi I6 aja saya bikin. Ini menjadi I8 misalnya, I9, baru ini halaman 10. Nah, oke teman-teman, dengan posisi begini Anda melakukan pengenteran. Jadi nanti titik-titik ini teman-teman tidak akan hilang. Jadi Anda harus melakukan enter ya teman-teman. Jadi ini sudah otomatis sampai di bawah. Oke, mari kita lanjutkan pengetikan daripada isi skripsi ini teman-teman. Kita melakukan di sini, menulis lagi di sini bab 1. Oke, bagi Anda yang ingin membuat 2 spasi silakan Anda buat 2 spasi. CTRL 2 kalau membuat 2 spasi. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan membuat daftar isi kita. Bab 1 biasanya pendahuluan. Ini kita misalkan halaman 1 ya. Baru masuk ke bagian A, misalnya latar belakang, masalah. Bagian B misalkan identifikasi masalah. Baru kalau ada di sini batasan masalah, baru rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baru kalau ada hipotesis. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Nah setelah siap teman-teman, kita akan melihat, kita melakukan tab lagi. Kita pijit aja tab pada keyboard ataupun laptop kita. Anda dapat melihat pada keyboard. Jadi kita hanya pijit sekali, maka titik-titik ini sudah bermunculan dan sudah rapi ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman, kita akan merapikan daripada bahagian bab 1 ini. Kita dapat melakukan di keyboard ini teman-teman supaya lebih cepat. CTRL baru digit M, tapi dengan syarat teman-teman kita harus melakukan pemblok. Jadi kita harus memblok beberapa langkah-langkah daripada bab 1 ini, baru bisa nanti dia bergeser ke depan ataupun ke belakang. Nah kalau dia ke belakang teman-teman, menggesernya ke belakang, kita hanya melakukan kita klik pada keyboard PC ataupun keyboard laptop kita, CTRL Shift baru tekan M, maka dia sudah mengarah ke belakang teman-teman. Nah kalau kita sejajarkan pada pendahuluan teman-teman, kita hanya melakukan dengan posisi sudah di blok ya teman-teman, CTRL M, kita geser ke depan dia teman-teman. Nah Anda dapat melihat teman-teman, ini daftar isi daripada yang sudah kita buat ini sudah rapi teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat halamannya. Anda dapat melihat di sini bahwasanya biasanya kalau penulisan skripsi itu ada yang seperti begini tulisannya teman-temannya. Jadi tidak boleh melewati daripada garis-garis yang ini teks bondes ini namanya, garis ini teman-teman. Jadi tidak boleh melewati daripada garis ini. Jadi harus sesuai dengan tata cara penulisan yang dianjurkan oleh kampus misalkan teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sini membuat halaman 1. Ini misalnya halaman 4, 5, 6, 7. Ini hanya saya cocokkan saja ya teman-teman. Kalau membuat skripsi Anda sesuaikan dengan halaman yang Anda buat. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk bab 2. Ini saya buat di sini kajian belakang. Oke, ini halaman 10 saya ibaratkan. Lalu masuk ke bagian daripada kajian pustaka ini teman-teman. Ini saya contohkan saja. Nah, kalau misalnya tidak di sini teman-teman dapat melakukan pergeseran daripada
lab Eden ini di atas, baru silakan tahan kursor Anda atau laptop atau mouse yang Anda pakai ya, ditekan secara bersamaan nih, ditahan lalu digeser ke belakang. Jadi tujuannya supaya rapi teman-teman daripada daftar isi kita. Lalu kita membuat di sini misalkan pengertian, ini harus baca pengertian hasil belajar matematika atau entah apalah, baru misalkan kita tambahkan lagi di sini satu definisi hasil belajar. Ini itu saja ya teman-teman. Jadi langkah-langkahnya seperti gini. Baru misalkan tujuan hasil belajar, manfaat, indikator. Ini akan menjadi fungsi saja dan lain-lain sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pijit tab pada keyboard kita. Baru misalnya di sini kita pakai model pembelajaran, entah apa itu, misalnya nomor nah ini misalkan teman-teman, baru kita buat lagi uraiannya, pengertian lah daripada ini NAT ini, kita singkat aja. Baru tujuan, indikator, unsur-unsur, kelebihan dan kelemahan. Oke teman-teman, ini dia saya ibaratkan apa namanya, isi daripada bab 2 ini teman-teman, daripada kajian pustakanya. Ini sebagai contoh saja, misalnya di sini saya buat penelitian terdulu. Kalau misalnya ada, baru kita lanjutkan ke bagian metode penelitian dan lain-lain sebagainya. Itu teman-teman, kita lagi uraiannya, kita geser lagi nih. Ini misalkan lokasi penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, indikator penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah ini dia gambar dari bab 3 ini teman-teman. Nah kita tutup aja di sini teman-teman. Nanti saya kalau misalnya ada bab 4 bab 5 lagi, saya tutup aja di pustaka supaya waktu kita tidak terlalu lama. Nah ini kita tinggal mengisi daripada halaman ini dengan menggunakan tab lagi sini supaya lebih rapi. Misalkan ya teman, ini saya buat aja halamannya teman, dan ini sebagai contoh saja kepada kita. Ini saya akan membuat
halamannya ini teman-teman. Inilah dia rasanya kurang lebih ya. Nah, ini dia teman-teman, daftar isi saya sudah siap. Jadi beginilah dia tata cara teman-teman, cara pembuat isi. Dengan Anda salah melakukan pengetikan dari awal, karena ini kita dari tadi ya, kita melakukan penyetingan. Jadi supaya ini teman-teman rapi ya, rapi, dan juga halamannya kelihatan rapi, tidak ada garis teks bundesnya itu teman-teman. Jadi karena kalau kita menulis karya tulis ilmiah itu dipatokkan dengan tata cara penulisan yang dikeluarkan oleh pihak kampus misalkan ya teman-teman, ataupun adik-adik yang sedang membuat makalah, ini dapat bisa Anda melakukan hal yang Anda lakukan ya teman-teman. Jadi semoga dengan ada tutorial ini teman-teman membantu Anda atau teman-teman yang belum paham bagaimana tata cara pembuatan daftar isi yang baik dan rapi secara prosedur penulisan yang sebenarnya. Nah, ini kalau sahabat Anda lihat suka kelihatan rapi dan tidak berantakan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Ini tentang daftar isi. Jangan lupa like dan subscribe ya, hidupin notifikasinya teman-teman agar tidak ketinggalan video menarik tutorial lainnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di share kepada teman-teman semua agar channel kita terus berkembang. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya.